sabar. Dengarkan ya, yang muslim di bawah, dengarkan ini pertanyaan saya. Dengarkan saya. Sebelum Yesus dilantik bagi mereka menjadi Tuhan bagi mereka, sebelumnya Tuhan mereka siapa? Ini kita kalau begitu kita balik sebelum Yesus datang. Saya ulang lagi. Orang-orang Farisi, angkatan jahat, ahli Taurat, mahkamah agama, imam-imam kepala adalah angkatan jahat ini. Sebelum Yesus dilantik menjadi Tuhan mereka itu siapa? Ya, sebelum Yesus datang ke bumi, karena Yesus datang ke bumi jadi bayi itu dia sudah dilantik menjadi Kristus. Saya tidak tanya itu. Woi, kampret. Saya tidak. Udah, kau turun. Kau nggak ada ilmu. Kau binatang. Kau nggak ada ilmu. Orang-orang Farisi, mahkamah agama, oke, dan juga ahli Taurat, imam-imam kepala. Sebelum Kristus diberikan untuk mereka menjadi Tuhan mereka adalah Elohim. Mereka adalah disebut ahli Taurat. Mereka disebut orang Farisi, ahli kitab. Sebelum Yesus yang mereka salibkan dijadikan menjadi sembahan, diberikan menjadi Tuhan bagi mereka. Sebelumnya mereka adalah penyembah Eloah Abraham, Eloah Yesha, Eloah Yakub. Tapi setelahnya dijadikan Yesus itu menjadi Tuhan mereka, makanya mereka sangat tersakiti. Di dalam bahasa yang digunakan di sana kata nuso. Dalam bahasa Yunani kata nuso. Kata nuso itu sindiran yang menyakitkan, yang sangat menusuk hati. Karena kau telah menyalibkan orang ini, upah daripada pekerjaanmu, Tuhanmu Elohim menjadikan yang kau salib ini menjadi Tuhanmu. Sakit hati mereka, terpukul batin mereka. Apakah ini kutukan dari Elohim buat kami? Sampai kami harus menuhankan kemudian ini yang kami salibkan sendiri, yang kami hina, yang kami ludahi, yang kami telanjangin. Haruskah dia menjadi Tuhan kami? Maka dia datang bersungut-sungut. Petrus, please tolong, apa yang harus kami lakukan? Tolong, apa yang harus kami lakukan? Kami tidak ingin menuhankan mayat ini, tak mau. Kami hanya menuhankan Elohim. Meskipun kami jahat, kami tidak ingin menggantikan Tuhan Elohim kami. Berilah dirimu untuk dibaptis. Lalu selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Maksudnya apa? Kalau kau ingin selamat, kembalilah bertobat agar engkau diterima kembali oleh Elohim, menyembahnya kepadanya, supaya kau tidak masuk dalam lingkaran orang jahat yang menyembah kepada orang yang disalib. Percuma saya belajar puluhan tahun, kalau tipikal kayak begini yang mau menggiring saya untuk meninggalkan ilmu saya, ilmu kristologi saya yang saya pelajari dengan ilham Allah. Jelas-jelas di situ bahasa Yunaninya, hati mereka sangat tersakiti, sangat terpukul oleh karena kutukan yang mereka terima. Kata nuso yang dikatakan dalam bahasa Yunani itu, kata nuso, hati mereka sangat tersakiti, hati mereka sangat kemudian tertikam dengan pernyataan Petrus itu. Analogi sederhananya, saya membunuh seseorang itu bernama Bom-Bom. Terus Pak Ustadz datang, apa yang harus aku lakukan, Bang? Lalu Ustadznya mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa Bom-Bom yang kau bunuh itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan penyelamat untukmu. Oh, masa begitu? Iya, itu sudah ketetapan karena kau tidak beriman. Jadi apa yang harus lakukan? Apa yang saya harus lakukan? Please, berilah dirimu untuk disyahadatkan kembali. Berilah dirimu untuk ditahirkan kembali. Lalu bertobatlah dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat
teman-temanmu yang jahat yang telah dijadikan bom-bom ini sebagai Tuhan dari Tuhan. Itu maksudnya. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Maka ketika kemudian angkatan jahat ini ingin selamat dari angkatan itu sendiri, mereka harus meninggalkan penyembahan kepada Tuhan yang bernama Yesus. Sudah ku bilang, hadapi saya dengan ilmu. Jangan kau hadapi saya dengan tetek bengek, doktrin dogma. Kalahkan saya dengan ilmu. Jangan dengan kelicikan. Ya. Hadirkan orang-orang yang bisa mengalahkan saya memahami tentang kristologi. Belum lahir. Jelas-jelas kok. Apa yang kami harus lakukan? Apa yang kami harus lakukan? Loh, harusnya kamu senang dong. Kalau menuhankan Yesus itu adalah sebuah kebenaran, harusnya kau senang. Harusnya kau bangga. Harusnya kau bangga. Harusnya kau senang. Yeay, halilintar. Yeay, halilintar. Kita sudah punya Tuhan. Harusnya kau senang. Malah apa? Terpukul. Terpukul, kata nuso. Tertekan hatinya. Sangat sakit hatinya digituin. Karena selama ini menyembah Elohim, kok tiba-tiba disuruh menyembah kepada korban yang dibunuhnya, yang diludahinya sendiri. Hah? Apa yang harus aku lakukan? Berilah dirimu untuk dibaptis dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Maksudnya, tinggalkanlah menuhankan Tuhan yang dilantik Tuhan untukmu. Tinggalkan. Sebab kenapa? Tuhan mengatakan, Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Aku menjadikan pengganti Nabi Isa sebagai Tuhanmu disebabkan kamu bukanlah orang yang beriman. Aku menjadikan pengganti Nabi Isa yang kau bunuh itu sebagai hukumannya. Kau tuhankan dia. Itulah siksaan pedih yang aku berikan kepadamu. Siksaan yang keras yang aku berikan kepadamu di bumi adalah aku menjadikan orang yang diserupakan dengan Nabiku Isa sebagai Tuhanmu. Supaya aku memasukkanmu ke dalam neraka jahanam disebabkan karena keteledoranmu, orang yang sangat sesat dan menyesatkan. Tolong teman-teman sekalian, hadapi saya dengan ilmu. Ya, kumohon. Saya berharap ada dari Kristen. Kita boleh bantah-bantahan, tapi jangan perlihatkan kesombongan Anda di saat Anda sudah terpuruk, terpojok. Mintalah kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi untuk melembutkan hati kalian, agar hati kalian ditembus oleh cahaya ilahi, sehingga kalian bisa mendengarkan kebenaran yang terlontar dari lisan kami. Ingat itu. Angkatan jahat minta, gimana caranya aku bisa selamat? Keluar dari menuhankan Yesus. Keluar. Ingat, saya belum naik level. Saya masih level standar. Kisah Rasul 2:36, di situ ada berapa Tuhan? Allah dan Tuhan lantikan. Yang mana yang kau sembah di gereja hari ini? Allah atau Tuhan yang dibuat? Saya kira begitu sementara teman-teman, saya ibadah dulu. Silakan Bang Arif atau Dinda Dio ada di sini. Boleh naik dulu, abangku, Dindaku. Naik dulu, bantu saya sebentar aja, saya ibadah dulu. Boleh ya? Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Siapa yang keluar dari kubur hari ini, dia adalah Tuhan yang dilantik untuk angkatan jahat. Saya ulang. Siapa yang keluar dari kubur pada hari Minggu pagi, di saat Maria Magdalena, Maria Yakobus datang ke pemakaman dan tidak menemukan mayat, lalu kemudian ke murid-muridnya dan murid-muridnya katakan ini omong kosong, itu siapa? Dia adalah korban penyaliban orang-orang jahat yang dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Kalau orang jahat yang menyalibkan Yesus saja diceritakan, dia bertobat, dia merasa terpukul, dia merasa kemudian tersakiti, kata Nusso dengan pernyataan itu,
dan minta petunjuk apa yang harus kamu lakukan. Kami lakukan apa katanya? Kamu harus bertobat, kamu harus dibaptis di dalam nama Yesus Mesias, Yesus Kristus. Maksudnya dibaptis itu Anda harus bertobat bahwa Mesias itu adalah Rasul, utusan Tuhan yang kau tolak. Bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Jadi kau dibaptis menerima Yesus sebagai Yesus itu Rasulullah, Rasul utusan Allah. Bukanlah malah dibaptis tapi menuhankan, itu bengkok namanya. Berilah dirimu dibaptis dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Nah, artinya apa? Mereka angkatan jahat pun di abad pertama diminta untuk bertobat dari ajaran menyembah kepada Tuhan yang dibuat oleh Allah. Ingat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 dan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang kafir itu innahum takhasus syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Itu kata Allah. Allah mengatakan mereka mengira mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk, padahal sesungguhnya mereka hanya menjadikan iblis sebagai pelindung, sebagai pembimbing, sebagai pemimpin, sebagai gembala, apalagi sebagai panutan. Itu kata Allah. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, padahal sesungguhnya mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Begitu sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa Anda terima dengan baik. Kepada saudara muslim, kiranya pemahaman kita sama terkait materi ini, sehingga kita tidak mudah untuk dimurtadkan oleh orang-orang yang menyembah kepada Tuhan lantik, Tuhan yang dibuat oleh Allah sesuai dengan kitab mereka. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Hai.